Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi yang saya hormati, perkenalkan saya Amani Nabilah dengan NIM 23150500135 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Nah, dalam makalah yang sudah saya tulis, di sana saya menjelaskan terkait dengan apa itu tafsir tarbawi pada bagian awal. Selanjutnya saya menguraikan ayat yang mau saya bahas beserta dengan tafsirnya yang saya menggunakan 3 tafsir, yaitu tafsir Al-Misbah, Al-Maraghi, dan tafsir Al-Azhar. Yang selanjutnya setelah tafsir itu saya paparkan, saya beri kesimpulan dari 3 tafsir itu, dan kemudian saya ambil nilai-nilai pendidikan dari Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa makalah saya awali dengan pengertian sederhana apa itu tafsir tarbawi. Nah, jadi tafsir tarbawi merupakan corak penafsiran Al-Quran yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengetahui maksud atau definisi dari tafsir tarbawi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsiran dari surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 tersebut, yang mana penjelasan saya ini berasal dari kitab-kitab tafsir yang saya ambil tadi, yang sudah saya sebutkan pada saat di awal tadi. Nah, di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu surah An-Nisa ayat ke-97 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dijelaskan dalam tafsir, baik itu tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, ataupun Al-Maraghi, disebutkan bahwa ayat ini adalah dialog antara malaikat dengan orang-orang yang tidak mau berhijrah ketika di bumi. Nah, ini adalah pembicaraan ketika di alam kubur. Ditanya oleh malaikat, kenapa amal kamu sangat sedikit? Padahal kamu punya potensi untuk beramal lebih. Lalu mereka berdalih bahwa di bumi mereka tertindas, di kota itu mereka tertindas. Lalu malaikat membalas pula, kan kamu bisa berhijrah, kenapa kamu tidak hijrah? Nah, mereka berdalih lagi bahwa mereka lemah, padahal mereka mampu sebenarnya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang mampu sebenarnya. Jadi hijrah merupakan sebuah kewajiban jika kita di suatu tempat tertindas sehingga kita tidak bisa menjalankan agama kita, tidak bisa beribadah dengan baik. Dan dilanjutkan di dalam ayat 98 sampai 99 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu ay ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Jadi hijrah ini wajib bagi orang-orang yang tertindas sehingga tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, tapi dikecualikan bagi orang-orang yang tidak mampu, yaitu seperti wanita, anak-anak, atau orang tua. Nah, di dalam ayat 98 disebutkan mudah-mudahan, menggunakan kata asa yang artinya mudah-mudahan Allah mengampuni, yang maknanya meskipun ada nih orang-orang yang benar-benar lemah sehingga tidak mampu berhijrah, mereka dimaafkan. Nah, tapi menggunakan kata asa yang maknanya adalah meski dimaafkan, tapi bukan berarti mereka longgar begitu saja. Mereka harus tetap mempertahankan keimanannya. Kata asa tersebut juga menunjukkan bahwa di sana kan diberikan maaf, tapi menggunakan kata asa menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hijrah itu sangat penting, dan menunjukkan dalam tafsir
Al-Misbah itu dijelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan pemberian maaf untuk hal tersebut adalah susah. Jadi walaupun dimaafkan tapi pemberian maafnya tidak mudah, pemberian maafnya itu susah. Karena apa? Karena hijrah ini sangat penting bagi orang yang tidak bisa beribadah di negerinya ketika negeri tersebut menindas orang-orang yang beribadah. Selanjutnya pada surah An-Nisa ayat 100 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Pada ayat 100 dijelaskan bahwa orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan muragaman katsira, yang artinya apa? Itu adalah kebebasan dari penindasan-penindasan dan diberi rizki yang luas oleh Allah. Dan barang siapa yang dia berhijrah tapi belum sampai ke tempat tujuannya, lalu ia mati, wafat di jalan, maka dosa-dosanya akan diampuni dan ia tetap mendapatkan pahala hijrahnya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi itulah penjelasan tafsir dari ketiga tafsir itu, tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Al-Maraghi, yang mana corak tiga tafsir tersebut cenderung adabi ijtimai, corak sosial, yang menjelaskan secara umumnya seperti itu. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari sini, maka saya mengkerucutkannya kepada 6 poin. Poin pertama yaitu nilai pendidikan, kemandirian, dan kebebasan intelektual, yang mana dalam ayat 97 dijelaskan dialog malaikat dengan orang-orang yang tidak mau berhijrah. Nah, di situ orang-orang yang tidak mau berhijrah, mereka berdalih bahwa mereka tertindas, padahal kan sebenarnya mereka bisa saja, cuman mereka tidak mau. Nah, mereka itu memiliki mental victim atau mental menjadi korban. Nah, itu yang kita dapat ambil, bahwa kita sebagai orang yang terdidik tidak boleh playing victim, tidak boleh menjadi mental korban. Kita harus berjuang. Jika kita tertindas, jika kita tidak bisa mendapatkan hak-hak kita, maka kita harus berjuang untuk keluar dari ranah tersebut. Agar apa? Agar kita tidak tertindas lagi, agar tidak menghambat proses kita, agar diri kita tidak menjadi pasif, kita menjadi orang-orang yang berkembang. Yang kedua yaitu pendidikan lingkungan, yang disebutkan bahwa bumi Allah itu luas, maka berhijrahlah. Nah, karena bumi Allah itu luas, jika diimplementasikan dalam nilai-nilai pendidikan, maka dapat dimaknai bahwa jikalau suatu sistem pendidikan sudah pasif, sudah tidak bagus, sudah mangkrak, tidak ada perkembangannya, maka perlu menciptakan atau mencari lingkungan baru agar pendidikan kembali berkembang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu nilai inklusivitas dan empati, yang mana di dalam ayat 98 itu dijelaskan bahwa orang-orang yang boleh untuk tidak hijrah, pengecualian. Nah, itu artinya ada perbedaan kemampuan. Jika diimplementasikan dalam nilai-nilai pendidikan bahwa pendidik harus pintar dalam membaca perbedaan kemampuan peserta didiknya. Nah, dengan itu, atas perbedaan kemampuan tersebut, maka diwadahi agar sama-sama semuanya bisa berkembang, bisa bertumbuh dari adanya perbedaan kemampuan tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah nilai pendidikan berbasis proses. Nah, dalam ayat disebutkan bahwa orang yang sudah hijrah, sudah pergi jalan hijrah, tapi dia wafat, akan tetap mendapatkan pahala dan dosa-dosanya akan diampuni. Nah, jika diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dalam nilai-nilai pendidikan, maka seperti itu pula lah bahwa pendidik harus menghargai proses peserta didik, dan peserta didik pun demikian, harus menghargai prosesnya, tidak melulu memikirkan hasil akhir, tapi bagaimana proses itu dijalankan. Selanjutnya, yang kelima yaitu nilai optimisme, yang mana hijrah itu berat. Jika diimplementasikan dalam dunia pendidikan, belajar juga berat. Nah, hijrah berat, tapi nanti akan mendapatkan muragaman katsira, akan mendapatkan
kebaikan-kebaikan dari Allah, akan mendapatkan keluasan rizki. Nah, begitu juga dengan belajar. Belajar itu berat, tapi kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan juga. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Nah, maka nilai yang dalam ayat ini adalah optimisme, yang mana optimismenya jika diambil sebagai nilai pendidikan, maka akan optimis walaupun berat ketika belajar, tapi akan mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah itu. Kita akan menjadi orang yang berwawasan luas dan lain sebagainya. Dan nilai pendidikan yang terakhir atau yang keenam yaitu nilai pendidikan sepanjang hayat. Nah, hijrah merupakan proses panjang, merupakan proses transformasi yang berkelanjutan. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, belajar bukan hanya di sekolah, tapi sepanjang hayat kita terus bergerak, yang artinya terus berhijrah untuk menuju cahaya kecemerlangan dalam pendidikan, dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Nah, itu saja 6 poin yang bisa saya paparkan yang dapat diambil dari Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Nah, dalam konsep tafsir Tarbawi bahwa hijrah itu adalah transformasi atau pergerakan atau perpindahan menuju ke arah kecemerlangan dari arah kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Belajar atau menuntut ilmu bukan sekedar transfer informasi, tetapi adalah perjuangan atau jihad menuju kekuatan, keimanan, dan intelektualitas. Oke, baik Bapak dan Ibu dosen pengampu serta teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.